Mendatangi. Sila, panggil Pipi begitu sabar. Sila terus saja berlari memasuki gedung perusahaan Fox Group. Permisi. Sila menatap dua resepsionis penjaga tamu. Kedua perempuan itu terkejut lalu dengan cepat menunduk sopan. Mari saya antar Nona. Sila mengerutkan keningnya. Kalian tahu aku ingin menemui siapa? Mari Nona, ajak salah satu resepsionis tersenyum ramah. Pipi mengikuti Sila karena ia tidak bisa membujuk Sila lagi. Nonanya memang baik hati, tapi jika sudah keras kepala tidak akan mau mendengarkan perkataan orang lain termasuk papanya sendiri. Rapat? Tanya Sila. Iya Nona, silakan diketuk lalu masuklah. Saya mohon undur diri Nona, ucap resepsionis itu dengan sopan. Sila, jangan lakukan hal yang sama. Peringatan Pipi. Maksud kakak? Tanya Sila. Astaga Sila, rumormu yang melabrak pengusaha Fox Group lalu menamparnya itu sudah menyebar kemana-mana. Bisik Pipi. Tidaklah, sekarang aku hanya minta tolong saja sama Om Rapan. Jawab Sila menepuk pundak Pipi. Pipi hanya bisa menghela napas panjang. Ia benar-benar tidak habis pikir bagaimana sifat Sila sebenarnya. Dikatakan baik juga baik, tapi juga ada sisi menyebalkannya seperti saat ini. Berapa kali pun Pipi mengatakan apa yang menimpa Elis bukan salah Sila, tapi tetap saja Sila merasa itu salahnya. Pintu ruangan rapat diketuk. Semua orang yang ada di dalam ruangan rapat beralih menatap ke arah pintu. Saat ini mereka dimarah habis-habisan oleh Farel hanya karena sebuah spasi, titik, koma, dan judul besar. Masalah kecil bisa membuat mereka terkena imbas kemarahan Farel. Mereka senang namun juga gelisah. Jika pengganggu maka orang itu akan terkena sembur berbisa Farel, dan keuntungannya mereka tidak lagi dimarahin. Om, panggil Sila masuk ke ruang rapat Farel setelah mengetuk pintu. Farel berdiri dari duduknya seketika melihat wajah kekasih hatinya yang selama 1 minggu ini begitu ia rindukan hingga menyiksanya. Nando menghela napas lega, akhirnya pawangnya. Kemarahan Farel datang juga di waktu yang sangat tepat. Entah apa yang akan terjadi jika Sila tak juga datang menyapa Farel. Akhirnya Anda datang juga Nona. Selama 1 minggu ini kami begitu menderita, batin Nando menjerit. Maharani, gumam Farel dengan tatapan sendu. Om ngapain sibukkah? Tanya Sila celingukan saat semua orang menatapnya. Kalau begitu aku akan tunggu. Sila berbalik. Tidak Maharani, aku tidak sibuk, jawab Farel cepat. Cepat membubarkan diri, rapat selesai detik ini, kata Nando yang tahu situasi Farel. Semua karyawan Farel segera menyusun-nyusun berkas-berkas penting mereka. Sementara Farel berjalan cepat ke arah Sila lalu memeluk Sila dengan erat hingga Sila melebarkan matanya. Om ngapain peluk aku di depan karyawan Om? Apa Om pikir ini sedang syuting? Protes Sila. Sementara yang melihat Farel memeluk Sila lemas seketika, berkas-berkas mereka yang sudah tersusun rapi malah berjatuhan lalu Nando menegur mereka semua untuk bergerak cepat. Pipi juga mengikuti Nando tanpa berbicara, tinggallah Sila bersama Farel saja di ruangan rapat yang sangat luas itu. Om sampai kapan mau melukku? Tanya Sila. Iya maaf, aku sangat merindukanmu, kata Farel melepaskan pelukannya. Lagian Om yang tidak menemuiku lalu kenapa Om bilang rindu? Gerutu Sila. Bukankah kamu terganggu olehku? Aku tidak tahu kapan harus menemuimu dan kapan tidak boleh menemuimu. Farel menggaruk tengkuknya yang terasa dingin. Kurangi harinya, kalau Om mau datang jangan membuat heboh. Terserah Om mau menyamar atau tidak, tapi yang jelas jangan membawa rombongan, jawab Sila. Rombongan? Beo Farel. Om Nando, kalian berdua jika sudah bersama gajah pun tidak bisa menutupi kalian, jawab Sila dengan kesal. Farel mengangguk-angguk, jika aku datang sebagai OB atau apapun bisa kan? Asalkan tidak ada yang tahu, iya kan? Iya, jawab Sila membuat Farel berias-rias seperti anak kecil hingga Sila terkikik pelan. Farel membawa Sila ke ruangannya, diam-diam banyak karyawan Farel yang mengintip termasuk Nando dan Pipi. Benarkah? Jadi selama 1 minggu ini kalian dimarahin tidak jelas oleh tuan muda, bisik Pipi. Iya, entah apa yang Nona katakan hingga tuan muda tidak bisa menemui Nona, walau mampu tidak bisa datang ataupun menelpon karena tidak mau mengganggu. Tuan muda seperti orang tidak waras selama 1 minggu tidak bisa bertemu dengan Nona, balas Nando.
Aku penasaran apa yang membuat tuan muda begitu takut menemui Sila. Jadi jika Sila tidak datang kalian akan dimarah habis-habisan hanya karena kesalahan spasi, titik, koma di berkas kalian? Tanya Pipi. Ya, Nona menyelamatkan kami semua. Jawab Nando mengakui Sila penyelamat mereka semua. Farel seperti pelayan mengambilkan segala macam minuman dan jajanan ringan untuk Sila. Sila hanya mampu tersenyum lalu mengambil susu botol lalu meminumnya untuk menghargai pemberian Farel. Farel menatap Sila dengan senyuman. Ia sudah tidak waras selama 1 minggu ini tidak bisa menemui Sila hanya karena Sila benci dirinya yang pemaksa, pengacau pekerjaan Sila. Om kenal Elis? Tanya Sila. Siapa Elis? Tanya Farel balik tidak mengerti. Dia wanita seksi yang menyatakan cinta di tangga darurat saat di rumah sakit. Om si pria kejam yang menolak serta merendahkannya kan? Tuding Sila. Farel terdiam, maksudmu apa Maharani? Farel tampak mengingat-ingat sesuatu hingga dirinya tersadar akan sesuatu. Jadi kamu si rambut indah itu? Tanya Farel. Oh, ternyata om benar-benar si pria kejam ya? Tebak Sila dengan mata melebar galak. Farel menurunkan pandangannya. Lalu kenapa dengan wanita itu? Tanya Farel tidak menatap Sila karena ia saat itu ia memang begitu kejam menolak perasaan wanita itu. Farel saat itu tidak tahu perasaan mencintai, tentu saja ia tidak berperasaan menolak cinta orang lain. Saat ini Farel sudah tahu arti cinta dan mengerti betapa tak sukanya cintanya ditolak. Sila menahan senyum melihat gelagat Farel seperti bocah 10 tahun yang sedang bersiap dihukum karena mencuri uang mamanya. Sila menjelaskan semuanya hingga wajah Farel menggelap seketika. Jadi dia mendatangimu? Tunggu dulu om, aku bilang dengarkan aku terlebih dahulu. Aku ingin om membantuku meminta maaf padanya. Aku tidak sengaja membocorkan rahasianya yang menyatakan cinta pada om saat itu. Jelas Sila. Kenapa kamu harus meminta maaf padanya? Dia memang bersalah, niatnya saja jelas terasa saat kamu menceritakannya padaku. Berhati-hatilah pada siapapun yang datang padamu Maharani. Kamu jangan terlalu polos dan jangan mudah percaya pada orang asing. Jadi om tidak mau membantuku. Percuma saja aku datang ke sini. Ketus Sila bangkit seketika lalu Farel dengan cepat memegang pergelangan tangan Sila. Bagaimana jika aku hanya klarifikasi saja? Aku bisa membantunya keluar dari masalah itu. Tapi kita lakukan bertiga tanpa harus meminta maaf. Saran Farel. Sila duduk di samping Farel. Bagaimana caranya? Tanya Sila.